Bantu subrek, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Ya, berasal dari keluarga yang Islam semua ya, tidak ada satupun yang Kristen, semuanya beragama Islam dan juga beribadah seperti ya layaknya agama Islam. Namun tentunya di dalam keluarga inti saya sendiri itu tidak melaksanakan kewajiban agamanya dengan rutin, maksudnya tidak melakukan ibadah wajib, misalnya melakukan sholat 5 waktu seperti itu, bolong-bolong lah seperti itu ya, kalau kata orang Sunda bilang itu belang pentong gitu ya. Tapi saya dari kecil dididik untuk mengaji ya, untuk juga sembahyang juga bisa gitu kan, tetapi ya itu seperti tadi, itu tidak rutin gitu, tidak menjadi suatu kebutuhan yang bagaimana gitu, sampai pada saat usia ya sekitar ya kelas 3 SMP gitulah, awal kelas 3 SMP itu saya ingin lebih mengenal Tuhan, siapa sih Tuhan, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya melaksanakan ibadah saya dengan rajin. Saya mulai rajin sembahyang, saya mulai rajin mengaji, belajar mengaji seperti itu, mulai menekuni ibadah yang diwajibkan oleh agama saya. Tapi pada satu ketika saya sedang sembahyang lohor saat itu, saya tuh lupa matiin volume, kecilin volume televisi gitu kan. Tapi udah tanggung ya sudah, saya sembahyang. Lalu saya dengar di RCTI siang hari itu kan lohor ya, itu suka ada lagu pujian sebelum berita gitu ya. Nah itu lagunya itu lagu Yesus Tetap Setia yang dibawakan oleh Mawar Simorangkir. Mungkin perkenankan saya untuk menyanyikan syair daripada lagu ini ya. Lagunya Yesus Tetap Setia seperti ini. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus selalu menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Ya, seperti itu lagu yang saya dengar. Pesan lagu tersebut sangat menyentuh hati saya, gitu ya, bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang dengan setia akan menghibur kita, akan menguatkan kita. Ya, karena latar belakang saya juga dari kecil itu saya tidak hidup di dalam satu keluarga yang utuh, ya, karena saya dari kecil tinggal sama nenek dan orang tua saya tinggal di Jakarta, saya di Bandung. Saya juga dari bayi tidak mengenal siapa ayah saya, jadi tepatnya saya adalah fatherless gitu ya, fatherless daughter, jadi saya tidak mengenal siapa ayah saya. Jadi saya juga kadang-kadang di nenek, kadang dioper ke tante seperti itu. Jadi ya mungkin saya merasa kesepian juga seperti itu ya. Jadi ketika saya mendengarkan lagu ini, hati itu tuh lagu itu sangat menyentuh saya. Ketika mungkin saya saat itu belum berpikir bahwa
bisa berpikir bahwa ketika manusia tidak ada atau meninggalkan dan sebagainya ada Tuhan. Saya belum berpikir seperti itu, cuman ketika saya mendengarkan lagu ini, pokoknya intinya sangat menyentuh hati saya gitu. Jadi saya tuh sangat tersentuh dengan lagu itu, dan entah kenapa hati dan pikiran saya tuh berkecamuk gitu. Dan entah apa yang membuat saya itu akhirnya ingin memutuskan untuk mengenal siapa sih Tuhan Yesus itu, siapa sih Yesus itu. Tapi saya tetap masih melaksanakan kegiatan ya ibadah saya mengaji, saya sembahyang, bahkan pada saat itu peralihan juga ke Semea. Dan tapi sebelumnya itu sebelum masuk ke Semea saya sudah tergerak ingin rasanya gitu mengetahui lebih dalam lagi Tuhan. Lalu saya bilang sama mama, "Ma, saya mau masuk Kristen ya." Terus dia bilang, "Ada-ada aja kamu tuh, kenapa?" gitu. Ya saya cerita, saya dengar lagu seperti ini, terus hati saya tergerak. Ya karena latar belakang saya bilang tadi, keluarga inti saya itu tidak fanatik. Waktu itu saya sudah tinggal sama mama karena SMP. Jadi mama cuman bilang, jadi dalam pandangan mama itu ya semua agama sama lah, asalkan ya kalau memang kamu mau sungguh-sungguh ya kamu benar gitu, harus jadi orang benar, harus jadi orang baik, seperti itu. Ya akhirnya saya tanpa ada yang mengajak ke gereja, tanpa saya diperkenalkan dengan Tuhan Yesus, hanya melalui lagu, Roh Kudus bekerja melalui lagu itu, menyentuh hati saya, menarik saya untuk lebih ingin kenal dengan Tuhan. Akhirnya saya mencari siapa sih yang kira-kira yang bisa mengantar saya untuk ke gereja. Kebetulan saat itu tante saya itu menikah dengan orang Katolik ya, dengan orang yang beragama Katolik, orang Manado, namun ya bisa dibilang Kristen KTP seperti itu ya, tidak juga kalaupun kita ke sana juga tidak banyak berbicara mengenai kekristenan, bahkan dia juga ke gerejanya juga bisa dibilang setahun sekali kalau hanya Natal saja, seperti itu. Cuman dia bilang nanti saya suruh adik saya untuk antar kamu ke gereja. Jadi pertama kali saya menginjakkan kaki di gereja itu adalah di gereja Katolik. Ya lalu saya merasa damai ya, datang ke gereja itu merasa damai, walaupun saya belum mengerti apa-apa gitu ya. Namun karena akhirnya peralihan saya ke Semea, di Semea itu kan banyak teman-teman gitu, saya juga ikut persekutuan gitu ya, ada ibadah memang bukan sekolah Kristen tapi yayasan Katolik seperti itu, tapi di dalamnya sendiri banyak yang Protestan. Jadi saya ikutlah sama teman ke gereja GKP saat itu ya. Ya intinya ketika saya masuk ke gereja itu, saya merasa sukacita, ya merasa ada damai sejahtera. Saya ingin lebih kenal Yesus. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut katekisasi, saya ikut PA dan sebagainya, belajar melayani. Akhirnya tahun 1994 ya saya itu di baptis Sidi ya di sana. Ya akhirnya melayani dan sebagainya. Nah namun saat itu akhirnya ayah tiri saya tuh tahu kalau saya itu suka ke gereja kayak gitu. Lalu dia tanya saya, "Kamu tuh sekarang sudah ke gereja?" Saya bilang, "Iya Pak." Nah, lalu dia bilang, "Nggak boleh," katanya, "itu namanya kafir ya, murtad gitu. Jadi kalau orang kafir itu ya nggak boleh tinggal sama-sama di sini, nanti rezeki itu susah masuk menurut pandangan dia itu seperti itu. Jadi terserah kamu mau masuk Islam lagi dan tetap tinggal di sini, atau kalau mau ke Kristen ya silahkan keluar dari rumah ini." Saat itu saya tidak ada rasa ketakutan, tidak ada gentar dan sebagainya. Saya sukacita gitu. Saya merasa sukacita. Walaupun saat itu memang saya belum banyak juga mengerti ya. Tapi di situ saya mengatakan, "Pak, maaf. Ya saya bersyukur, berterima kasih selama ini sudah tinggal di sini dengan Bapak, dengan Mama. Tapi maaf, saya tetap pada pendirian saya bahwa saya ingin tetap dengan keyakinan saya saat ini ya, yang saya tahu waktu itu bahwa
Tuhan adalah jalan keselamatan ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan. Mungkin itu juga ketika saya sembahyang kan saya juga berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya jalan yang benar, jalan yang lurus. Lalu Tuhan menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya percaya bahwa Kristuslah jalan keselamatan saya gitu ya. Jadi saya bilang ya terima kasih, tapi saya tetap kepada pendirian saya ingin lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Akhirnya ya sudah, saya pamit dari rumah, dan karena mama mungkin merasa kasihan sama saya, jadi waktu itu sempat ada ya orang yang suka bantu-bantu nyuci lalu pulang gitu, lalu saya dititipkan dulu untuk sementara tinggal sama mbak ya, sama si mbak itu, sampai akhirnya pelan-pelan cari kontrakan ya, karena kita menyesuaikan juga dengan keadaan ya, dengan budget juga. Jadi pada saat itu juga agak sulit ya kalau agak yang mahal-mahal gitu. Jadi ketika ada orang tawarkan rumah di belakang rumahnya, jadi depan belakang rumahnya itu ada solokan kecil gitu, got ya, kalau di Jakarta bilang got, dan bekas gudang ya, bekas gudang. Kalau saya masih ingat itu dia punya ini apa, panjangnya itu sekitar 2 meter kurang dan lebarnya sekitar 120 begitu. Jadi saya tinggal di rumah itu, di belakang rumah. Jadi di belakang rumah dia bekas gudang. Ya beberapa bulan ya saya tinggal di situ. Tapi ya seperti saya bilang, ada tetap sukacita di dalam hati saya. Saya tidak merasa takut, saya tidak merasa gentar, saya justru semakin rindu ya untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Saya memuji Tuhan, ada sukacita yang luar biasa ketika itu. Ya sampai akhirnya saya ketika di Semea itu, walaupun saya belum paham ya, untuk kalau sekarang kan mungkin penginjilan gitu kan ya, saya belum paham ya untuk menyaksikan bagaimana caranya, tetapi saya punya kerinduan dan punya keberanian. Jadi ketika Semea itu saya duduk satu-satu ke teman, saya cerita. Saya tidak malu mengatakan bahwa saya murtad gitu ya, menurut ajaran agama Islam kan ketika kita beralih kepercayaan itu disebutnya murtad gitu. Tapi saya tidak malu, saya mengatakan bahwa saya dari Islam, saya masuk Kristen. Dan yang teman-teman SMP yang akhirnya juga ada yang satu sekolah dengan saya juga tahu ya kalau saya awalnya Islam. Bahkan waktu SMP itu kelas 3 saya sempat ikut juga lomba ngaji ya, lomba mengaji, dan bisa masuk final juga, semifinal ya, masuk final juga. Nah akhirnya saya cerita satu-satu bahwa Yesus itu jalan keselamatan ya, tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Jadi satu-satunya yang bisa menjamin keselamatan kamu itu adalah Tuhan Yesus. Ya saya saat itu tidak peduli mereka mau percaya atau tidak, yang penting saya sudah mau menyampaikan bahwa Kristuslah jalan keselamatan. Kalau kita manusia berdosa dengan amal perbuatan kita, harus beramal, berbuat baik. Saya bilang mau sebaik apa kita melakukan, soalnya kita itu manusia kan penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tapi hanya dengan darah Tuhan Yesus kita disucikan. Saat itu saya hanya tahu seperti itu. Ya akhirnya ya waktu berlalu, saya sudah lulus Semea, saya bekerja. Nah kemudian karena waktu itu tante saya bilang sudah tinggal sama mereka aja, jadi ketika lulus Semea dan bekerja itu saya posisinya ada tinggal di rumah dengan tante. Dan ketika mereka pindah ke Bandung, akhirnya saya juga ikut lagi pindah ke Bandung. Nah di sana kebetulan gereja GKP itu rada jauh posisinya, jadi ya saya masih tetap pergi ke gereja. Cuman ketika waktu itu ketemu dengan saudara dan dia tuh ada temennya ke gerejanya di GBIS, lalu dia tawarkan, yuk ikut yuk sama kami gitu ke gereja mereka, ke gereja GBIS. Ya lalu kemudian saya ikutlah ya, ayo deh kita ikut gitu. Karena kebetulan waktu
waktu di Jakarta juga saya sempat gitu ya, ya maksudnya dalam pencarian gitu kan, selain di gereja GKP ada teman juga yang ngajakin ke gereja karismatik, ada teman juga yang ngajakin ke gereja Advent seperti itu ya, dan awalnya juga saya ke gereja Katolik, jadi saya seperti ingin tahu seperti itu, seperti ingin tahu. Nah di Bandung ketika diajak sama teman, oke, saya juga maulah ikut gitu. Tapi di situ beda ya, berbeda. Berbedanya apa? Karena hamba Tuhan yang saya temui di situ yang menjadi bapak rohani saya ya, saat ini sudah almarhum, Bapak Pendeta Yosef Nehemia itu begitu, ya saat itu belum pendeta ya, begitu welcome gitu ya. Jadi saya tuh di situ merasa seperti di rumah sendiri, home gitu ya. Saya diangkat anak, jadi saya merasa saya punya bapak seperti itu ya. Tapi satu hal tadi saya terlewat, ketika mungkin saya selama ini tidak merasakan kasih sayang ayah, tapi ketika saya masuk Kristen itu saya merasakan saya punya bapak yang begitu baik. Saya punya bapak surgawi yang begitu mengasihi saya, bapak yang setia, yang selalu ada buat saya. Itu yang saya merasa sukacita, saya merasa bangga ya. Nah jadi ketika saya di GBS itu saya bertemu dengan bapak rohani ya, yang menganggap saya seperti anaknya sendiri. Dia membimbing saya, dia mengajar saya akan kebenaran firman Tuhan. Dan disitulah saya mulai terbuka, disitulah saya mulai bertumbuh, saya mulai lebih lagi dikuatkan, lebih lagi dibukakan akan pencerahan-pencerahan firman Tuhan, karena di situ juga ada PA ya, ada pendalaman Alkitab seperti itu. Bahkan sampai pada akhirnya saya tuh ditawari untuk sekolah teologi. Saat itu ada 2 orang ya, dengan teman laki-laki yang sudah lebih dulu lama di situ, dan juga laki-laki, dan saya dicalonkan juga. Saya padahal termasuknya masih baru ya, dan juga perempuan. Dan waktu itu saya di dalam setiap situasi di gereja manapun saya masuk, ketika bergereja itu saya selalu melayani Tuhan, selalu melayani Tuhan. Jadi ketika di GBS juga saya melayani Tuhan. Nah, jadi ayah rohani saya itu menawari saya untuk sekolah teologi. Ya, saya bergumul, dan akhirnya di rapat majelis seperti itu, akhirnya saya berdoa, kalau memang ini kehendak Tuhan, maka akan lolos. Tapi kalau seandainya hari ini tidak, ya mungkin Tuhan tunjukkanlah, entah itu saya dapat pekerjaan atau jodoh ya, walaupun tetap sambil melayani Tuhan. Tapi ternyata pada saat rapat itu tidak dikabulkan ya, maksudnya saya pending. Jadi yang dikabulkan untuk sekolah teologi itu teman saya yang laki-laki, sedangkan saya pending. Nah ya saya percaya bahwa itu kehendak Tuhan juga ya, masih belum saatnya ya untuk saya sekolah teologi saat itu. Nah akhirnya berapa waktu berselang, malahan saya dapat jodoh ya, saya menikah, dan saat itu saya meninggalkan Bandung ya, karena suami saya ada di Jepang seperti itu. Jadi saya ke Jepang dan menikah, lalu ya akhirnya setelah kembali lagi ke Indonesia pun ya berkelana ya ke Manado dan sebagainya. Jadi belum standby lagi untuk bergereja. Nah tetapi pada saat itu Tuhan menuntun kembali. Jadi ya memang seperti yang saya pernah sharingkan kepada Pak Franky ya sedikit, bahwa memang ketika itu saya sudah kelas 3 SMP itu sudah tergerak hati untuk ingin mengenal Tuhan ya, melalui lagu itu. Namun kan itu semua proses ya, saya tidak lantas langsung mengenal Tuhan, saya tidak lantas langsung mengasihi Tuhan ya. Banyak kemanusiaan kita, kedagingan kita masih manusia yang di dalam daging, yang lemah, yang masih berdosa seperti itu. Sampai pada satu titik tertentu saya juga merasa seperti frustasi seperti itu. Ya kalau misalnya
saya berdosa terus tuh apakah saya masuk neraka dan seperti itu. Jadi masih pola pikir Islamnya masih ada gitu, karena kalau di Islam kan kalau kita banyak berbuat amal perbuatan, nanti yang ditimbang itu kalau memang berat ke perbuatan baik maka kita akan masuk surga. Ketika kita banyak melakukan kesalahan, timbangannya lebih berat ke situ, kita akan masuk neraka seperti itu. Namun Tuhan terus memurnikan kan kehidupan saya, terus menguduskan. Terus saya percaya semua atas pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri. Ketika saya bisa mengaku bahwa Kristus itu Tuhan, itu juga tidak mungkin karena dari diri saya sendiri. Itu dari Roh Kudus yang mengatakan, yang menaruhkan itu di dalam hati saya. Nah, jadi dalam prosesnya Tuhan itu terus menunjukkan kasih-Nya, terus membawa saya, terus menarik saya. Sehingga ya Tuhan, saya juga sebetulnya tidak memiliki pikiran untuk kembali lagi ke gereja GBIS ya. Waktu itu saya ketika pindah lagi di Bandung, saya ngontrak di daerah komplek itu ada gereja GPDI. Saya masuk juga ke situ, saya beribadah di situ, dan saya juga seperti biasa ketika saya masuk gereja saya selalu melayani Tuhan. Saya rindu untuk selalu melayani Tuhan. Sampai satu ketika ada seorang teman saya yang dulu ngajakin saya ke GBIS itu tiba-tiba kontak saya gitu. Saya sudah tidak punya kontaknya dia. Itu sekarang GBIS ada di sini. Lalu ya saya mainlah ke sana. Nah, seperti biasa ketika saya datang kan home gitu ya, saya merasa memiliki dan ada keluarga, ada ayah rohani saya yang saat itu sudah menjadi pendeta ya. Dan akhirnya saya ditawarin, ayolah di sini lagi, sama-sama lagi melayani. Jadi saat itu saya dua melayani ya, melayani di sana pagi, di GBIS sore. Tapi ketika Natal itu banyak sekali kegiatan, lalu saya harus bisa memutuskan kira-kira saya harus melayani di mana. Akhirnya saya bergumul berdoa, dan Tuhan bilang, ya sudah kamu kembali lagi ke GBIS. Saya juga minta maaf kepada gembala sidang di GPDI dan saya mohon pamit dengan baik-baik, dan saya katakan bahwa saya juga dulu bertumbuh di situ. Akhirnya ya oke, tidak jadi masalah gitu kan. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke sana. Nah, ketika ya kurang lebih 1 tahun kurang saya di situ, Bapak Gembala mengingatkan lagi kepada saya, ayo saya tagih janji kamu, yang bukan janji sebetulnya ya. Saya mengingatkan kembali apa yang saya tawarkan kepada kamu dahulu. Kalau kamu, saya tawari sekolah teologi. Saat itu saya bergumul ya, karena saya sudah bersuami, saya sudah memiliki 2 anak. Bagaimana gitu ya nanti, apakah saya sanggup? Waktu itu juga suami saya juga ketika pulang dari Jepang juga kebanyakan nganggur gitu ya. Jadi bagaimana gitu? Saya yang mencari ya jualan kue lah, apa, kita berdua lah sama-sama lah bagaimana keluar dari ya ekonomi seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya kuliah. Ya dengan kemurahan Tuhan akhirnya suami saya juga dapat pekerjaan, diberikan pekerjaan ya di proyek oleh Bapak Gembala. Lalu saya mengambil keputusan oke, saya kuliah. Jadi akhirnya tahun 2011 saya memutuskan untuk kuliah teologi. Dari situ saya semakin banyak lagi diperlengkapi oleh Tuhan. Begitu, tapi saya hanya berkata, saat ini yang saya percaya adalah Tuhan Yesus, karena menurut iman saya bahwa Tuhan Yesus itulah yang bisa menyelamatkan kita. Dialah Tuhan dan dialah juru selamat. Saya menyaksikan itu. Entah mereka mau percaya atau tidak, entah mereka mau mendengar atau tidak, itu bukan urusan saya, karena semua adalah pekerjaan Roh Kudus ya, yang bekerja di dalam setiap pribadi ya, lepas pribadi, termasuk diri saya dan juga semua orang percaya. Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Jadi intinya kita mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan itu ya, kita mau menyampaikan kebenaran firman. Dan untuk percaya atau tidak itu bukan urusan kita lagi, tapi itu semua adalah urusannya Tuhan ya. Jadi saya tidak malu untuk mengakui Tuhan Yesus di depan manusia ya, karena Tuhan sendiri katakan,
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapa. Kalau orang yang menyangkal aku di depan manusia atau malu mungkin bercerita bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus juga akan menyangkalnya di depan Bapa. Dia katakan seperti itu. Jadi itu yang saya ingat. Jadi saya tidak pernah malu dikatakan orang murtad, diledek teman, kamu kok masuk Kristen dan sebagainya, ayo balik lagi Kristen tuh gini. Saya tidak gentar, saya tidak goyah. Saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan saya juga tidak mau dirayu-rayu ya. Mungkin waktu itu juga sempat ada paman gitu yang bilang ketika saya sudah lulus SMEA itu, kamu mau kuliah, kebetulan dia lagi ada rezeki gitu, ayo saya kuliahin tapi kamu balik lagi ya ke Islam lagi, seperti itu. Sayang katanya, suara kamu bagus, kamu bisa ngaji dan sebagainya, daripada di Kristen murtad dan sebagainya, kafir dan sebagainya. Tapi saya tidak tergoyahkan. Saya tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai, bukan cuma sebagai juru selamat. Kalau sebagai juru selamat saja, ya kita hanya percaya saya akan selamat, tetapi kehidupan kita tidak berubah. Tetapi Yesus sebagai juru selamat dan juga sebagai Tuhan. Jadi kita menjadikan dia Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita, yang kita mengabdi kepada dia sebagai Tuhan, dan kita menyembah dia dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena dia sudah memberikan kehidupan kekal itu bagi kita, yang tiada satupun orang bisa mendapatkannya ya, kecuali orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.